Hai, sini deh. Aku mau ngasih tahu fakta-fakta yang menarik. Hai, hari ini aku mau ngomongin salah satu tren fashion yang mulai ramai di Indonesia, yaitu androgynous style atau juga androgynous atau berkelamin dua. Tenang, ini bukan mau bahas gender ke arah yang itu. Tenang aja. Aman kok, karena yang mau kita bahas adalah tren dari fashion itu sendiri. Sudah mulai ramai di Indonesia, tetapi tetap masih kontroversi karena dianggap janggal dan juga aneh kali ya, karena butuh keberanian eksentrik dan juga pembawaan yang berani untuk ngebawa salah satu tren ini. Tren ini juga bisa disebut dengan genderless fashion, dan ikon-ikon kayak Jeffrey Nicole, Jovia Diguna itu mulai memakai yang namanya androgynous or androgynous style. Nah, di sini aku mau ngasih tahu fakta yang menarik nih. Perlu diingat bahwa androgynous fashion and genderless fashion itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau di genderless fashion, itu masuknya seseorang yang bisa bebas memilih gaya fashion. Misalkan memakai rok, juga heels, makeup, dan sebaliknya. Lain halnya untuk androgynous fashion, itu merupakan gabungan karakter dari masculine and feminine. Jadi nggak ada tuh yang namanya pengkotak-kotakan gender. Nuansa yang dibawa juga biasanya nuansa-nuansa klasik, mulai dari hitam, putih, dan juga classic jeans. Dan by the way, terlepas dari itu semua, nggak komplit kalau kita nggak ngomongin makeup look dari si androgynous sendiri. Nah, untuk makeup mata yang sering diambil untuk looknya sendiri, itu dari warna-warna nude atau juga penggabungan dari warna-warna koral. Dan juga untuk pemakaian lipstiknya biasanya diiringi dengan warna nude. Nah, udah sejauh ini nggak lengkap nggak sih kalau kita nggak ngomongin pendapat-pendapat masyarakat dan peneliti. Nah, peneliti berpendapat bahwa androgyny yang positif dan negatif bisa ditentukan oleh individu tertentu. Misalkan androgyny positif ialah orang yang memiliki karakteristik positif dan diasosiasikan dengan maskulinitas dan feminitas seperti kasih sayang dan kemandirian. Nah, sebaliknya nih, androgyny negatif dikaitkan dengan sifat maskulin dan feminim yang negatif. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya perilaku temperamental dan juga agresif. Kalau mau ngomongin dari berbagai aspek sih nggak akan ada habis-habisnya ya. Kalian sendiri juga bisa ngeliat langsung di internet, banyaklah riset-riset ataupun hal-hal yang membahas tentang si androgynous fashion ini sendiri. Karena aku tuh bukan ahli ya, aku juga ngeliat Google Oke, hampir selesai. Ini dia looknya. Bisa ditambahin aksesoris juga. Yang pasti perlu diingat untuk statement si androgynous style sendiri tidak terlalu feminim, tidak terlalu maskulin, but in the middle. Wanjay. Bukan pick me ya. Ini menurut aku sih ini sesuatu hal yang fresh yang bisa dicoba kalau misalkan kalian itu bosan dengan gaya sehari-hari. Nah, ya si androgynous style ini mungkin jawabannya. Mencoba sesuatu yang lebih ekstrim, berani untuk mengatasi kebosanan ya dalam kehidupan sehari-hari. Apaan sih? Oke, mungkin aku langsung tunjukin komplitnya. And here's the look. Ini untuk look komplitnya. Kalau aku sih lebih ke prefer classic jeans karena aku untuk sehari-hari suka banget sama penggunaan material jeans. Menurut aku ya itu terlihat eye-catching dan juga nyaman. Aku sendiri sih memang suka ya untuk trend fashion androgynous style ini sendiri. Ya kira-kira begitulah. Ya udah pick me belum? Pick me gak sih? Oke, ngaca dulu bentar ya. Oke. Udah gak sih? Udah gak tahu nih mau ngomong apa, udah gak sih? Oke deh, see you in another video ya guys. In another history of fashion history, apalah. Ya, tuh kan sampai sakit tuh leher tuh. Gak bisa diem sih jadi orang. Oke deh, bye bye. Wow.